Wow, ada orang ya mengorbankan pemenuhan kebutuhannya hanya untuk menolong orang lain. Dalam kasus ini saya bilang, yang menolong ini tidak lebih baik kondisinya, kondisi keuangannya daripada orang yang dia tolong. Mungkin sebagian dari Anda masih ingat reality show yang dulu sangat terkenal di Indonesia, pernah mencapai rating tertinggi, yaitu Tolong. Tolong ya, jadi ingat lagunya itu. Tolong itu adalah satu sosial eksperimen di mana kita melepas talent kita untuk minta tolong. Kita lepas di satu kawasan yang sudah kita pilih, kita pasang kamera ya dari jauh, dia minta tolong, Pak, minta tolong Pak, anak saya udah nggak ini Pak. Dan kita lihat ada yang nolong, ada yang tidak. Dan ada yang cerita-cerita yang mengharukan. Banyak banget. Ya begitu ditolong dan lagunya You Raise Me Up. Demikian hebat ya sinetron ini, reality show ini. Sehingga dulu ya lagu You Raise Me Up itu Josh Groban. Jadi kalau orang beli CD-nya ada CD tolong nggak gitu ya. Jadi luar biasa. Banyak sekali cerita-cerita mengharukan yang kita dapatkan dari tolong dan kemudian kita ganti menjadi minta tolong. Ini sebenarnya adalah idenya dari sahabat saya, ya pengusaha PH di Ungaran di Semarang, yang kemudian saya bantu develop dan kita kemudian pasarkan bersama dan tidak menyangka meledak. Ada satu momen ya yang kalau kita ceritakan kadang-kadang kita masih menangis. Jadi ada satu ibu gitu dengan anaknya penjual kue di sebuah pasar tradisional. Ya, dan ini benar-benar itu real ya, real ceritanya. Ya, dia jualan kue kemana-mana. Ya, kita challenge dia untuk jualan kue ke siapapun. Ada nggak orang yang mau beli kuenya? Dan di sampingnya ada anaknya. Anaknya ini adalah anak kecil yang nggak mau sekolah, ya karena nggak punya ongkos. Ya, jadi kemana-mana Pak, tolong Pak, beli kue saya Pak, kata ibu anaknya bantu untuk anak saya supaya bisa sekolah Pak. Oh ya bukan sekolah dia sebenarnya, waktu itu dia kepengen minta dibelikan baju ya karena dia malu dikatain oleh temennya karena baju seragamnya sudah hancur lah gitu. Pak tolong Pak beli kue saya Pak, belum laku dari pagi Pak ya, anak itu ini hasilnya untuk beli baju anak saya sekolah Pak, dia malu Pak gitu. Wah kemana-mana berjam-jam gak laku sampai suatu saat dia menawarkan ke satu tempat, di situ ada juga penjual kue, seorang penjual kue ibu-ibu. Dia beli itu kuenya. Berapa Nduk? Dia beli. Dia beli, dia bayar. Dan talent kita pergi ya. Kita wawancarain. Karena ibu ini penjual kue juga yang gak laku juga dari pagi. Di situ ya ajaibnya. Kita tanya, Bu, Ibu kan jual kue udah laku? Belum, Mas. Dari pagi belum laku. Ya. Kenapa dibeli itu kuenya dia? Tahu nggak apa yang terjadi? Ya. Ya saya beli Mas. Dia bilang daripada ada 2 anak yang nggak mau sekolah hari ini, mendingan 1 aja. Ternyata anaknya di rumah juga ya lagi menangis di rumah karena tidak bisa sekolah, karena belum bisa bayar SPP yang menunggak berbulan-bulan. Wow. Luar biasa. Ada orang ya yang mengorbankan kebutuhannya. Mengorbankan pemenuhan kebutuhannya hanya untuk menolong orang lain. Dalam kasus ini saya bilang, yang menolong ini tidak lebih baik kondisinya, kondisi keuangannya daripada orang yang dia tolong. Itu yang banyak sekali yang kita dapatkan dari waktu kita syuting tolong itu. Akhirnya kita kasih uang ya, saya nggak tahu berapa juta dan dia menangis. Ya, jawabannya itu loh.
daripada hari ini ada 2 orang anak yang nggak bisa sekolah. Padahal mereka kepengen sekolah. Anak saya kebutuhannya besar karena SPP-nya udah 6 bulan tidak dibayar. Saya sepagian ini sampai siang dapat uang sedikit lah. Yang saya pikir kalau saya belikan itu kue, itu ibu yang barusan lewat dengan anaknya yang menangis itu udah cukup lah. Ya, kalau hanya untuk nambahin membeli seragamnya, bajunya. Wah, menurut saya cerita-cerita seperti ini luar biasa. Jadi kalau kita mau menolong itu, tolonglah. Berikanlah pertolongan kepada orang yang tepat. Tapi ibu ini luar biasa dan itulah kehebatan tolong. Dan lihat ya, begitu Anda menolong, Anda juga akan ditolong. The more you give, the more you receive. Ya makin banyak Anda menolong orang, Anda juga akan mendapatkan pertolongan banyak. Pintu rezeki itu adalah bisa terbuka dari manapun yang tidak bisa kita duga. Baik, ini di bulan Ramadan, mari kita memperbanyak zakat, sedekah, infak. Ya, kita percaya betul. Ya, dengan membantu orang, kita juga akan pasti dilancarkan semuanya. Akan ada imbalan dari bantuan sekecil apapun. Ya, semoga kita belajar dari cerita pendek ini. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.